Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Ye. Gimana guys kabar kalian hari ini? Sudah masuk tahun baru ular. Oh ya, sebelumnya saya sekali lagi setelah di video yang lalu saya sudah ucapkan, sekarang saya mau ucapkan sekali lagi untuk teman-teman dari etnis Tionghoa yang merayakan Xinnian Kuai Le, Gongxi Facai, Senti Qiankang, Tian Tian Kaixin. Selamat tahun baru Imlek untuk teman-teman semua yang merayakan. Semoga di tahun yang baru ini kita selalu mendapatkan keberuntungan dan kemakmuran, diberikan kesehatan, dan setiap harinya selalu berbahagia. Gimana guys, tahun barunya seru nggak? Nah, hari ini di video kali ini hari ke-6 ya saya upload video ini. Hari ke-6 tahun baru Imlek maksudnya. Dan besok masuk hari ke-7 tahun baru Imlek. Jadi saya mau bahas tentang cerita hari ke-7 Imlek. Ada apa sih di hari itu? Yuk kita lanjutkan. Hari ke-7 setelah tahun baru Imlek disebut sebagai Renre atau Hari Umat Manusia. Ini maksudnya adalah hari di mana pertama kalinya manusia diciptakan. Renre sudah ada sejak masa dinasti Han, tapi baru mulai populer setelah era 3 kerajaan dan dinasti Qin. Sebagai informasi untuk teman-teman ketahui, cerita penciptaan manusia dan lainnya dalam budaya Tionghoa ini memang sangat berbeda dengan kisah penciptaan yang ada di luar sana. Jadi nggak usah heran kalau teman-teman akhirnya kok beda sih dengan cerita tentang Adam dan Hawa. Ya, memang beda. Di Tiongkok itu selain budaya, tradisi, bahasa dan sebagainya, bahkan cerita rakyatnya itu juga tidak sama dengan cerita rakyat yang mungkin jauh lebih populer di tempat lainnya gitu. Dalam beberapa catatan sejarah seperti buku ramalan yang ditulis oleh Tong Fang Shuo dan pertanyaan dan jawaban dalam ritus dan tradisi Tiongkok yang ditulis oleh Tong Shun, disebutkan ada beberapa urutan dalam penciptaan. Jadi 6 urutan pertama itu adalah penciptaan hewan. Lalu baru yang terakhir adalah penciptaan manusia. Yang pertama diciptakan adalah ayam, lalu anjing, babi, kambing, kerbau, kuda, dan terakhir manusia. Jadi manusia diciptakan pada hari ke-7. Nah, lalu siapa yang menciptakan manusia? Dalam legenda rakyat Tiongkok, yang menciptakan manusia adalah seorang dewi penciptaan yang bernama Niwa. Ini ada di sisi kiri saya di video ini. Dalam salah satu legenda disebutkan bahwa Niwa menciptakan manusia pertama dengan kedua tangannya sendiri. Manusia pertama itu dibuat dari tanah liat dan kemudian menjadi manusia dengan kasta yang lebih tinggi dibandingkan manusia lain yang diciptakan oleh Niwa setelah itu. Setelah berhasil menciptakan manusia pertama, karena kelelahan dan demi menghemat waktu serta energi, kemudian Niwa menggunakan tali untuk menarik tanah liat. Sehingga dari hasil tarikan tersebut, terciptalah lebih banyak lagi manusia. Dikatakan karena tidak dibentuk sendiri oleh kedua tangannya seperti yang terjadi pada manusia pertama, maka manusia-manusia yang terbentuk kemudian dengan tali yang ditarik itu menjadi manusia dengan kasta yang lebih rendah dibandingkan kasta sebelumnya yang menjadi kasta bangsawan. Kalau yang manusia yang sekarang ini menjadi kasta petani atau kasta rakyat jelata. Nah, itu satu versi legenda. Ada lagi versi lainnya. Jadi kalau yang namanya legenda itu kan lahir dari cerita mulut ke mulut gitu ya. Jadi ada berbagai macam versi, nggak cuma satu tapi banyak. Nah, dalam versi lainnya disebutkan Niwa diperintah oleh dewa langit untuk menikah dengan seorang dewa yang bernama Fushi, sehingga setelah itu mereka dapat melahirkan keturunan mereka.
Cerita legenda bagaimana Niwa menciptakan manusia pada hari ke-7 itulah yang mendasari munculnya Rendre atau Hari Umat Manusia, yang dirayakan setiap hari ke-7 di bulan pertama lunar atau hari ke-7 setelah Tahun Baru Imlek. Di kalangan orang Tionghoa di Indonesia, hari ke-7 Imlek ini mungkin tidak terlalu populer. Saya yakin sebagian besar orang Tionghoa mungkin nggak tahu di hari ke-7 ini ada hal yang harus dirayakan. Padahal sebenarnya faktanya dalam perayaan Tahun Baru Imlek itu yang dimulai dari tanggal 1 bulan pertama lunar hingga tanggal 15, itu setiap harinya terdapat perayaannya masing-masing gitu. Tradisi apa yang biasanya dilakukan pada hari ke-7 bulan 1 lunar ini? Bagi sebagian orang Tionghoa di Indonesia mungkin masih ada yang melakukannya, yaitu memakan 7 jenis sayuran. Ke-7 jenis sayuran itu antara lain sawi, lobak, seledri, bawang putih, daun bawang, kangkung Cina, dan selada. Kenapa dipilih 7 sayuran tersebut? Karena 7 sayuran tersebut dalam penyebutannya mirip dengan kata-kata yang artinya melambangkan kebahagiaan, kebijaksanaan, kesehatan, dan harmoni. Tapi ini memang nggak pakem ya, karena pada perkembangannya di berbagai tempat mungkin bisa aja berbeda sayuran yang dimakannya, tergantung dari tempat dan tradisi masing-masing orangnya. Yang jelas di hari ini orang-orang biasanya menghindari makan daging. Kenapa? Untuk menghormati 7 hari penciptaan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di Malaysia, Singapura, dan beberapa tempat lainnya di Asia Tenggara, termasuk di antara sebagian orang Tionghoa di Indonesia, di hari ke-7 ini orang-orang biasanya memakan yusheng atau salad ikan, biasa dikenal juga dengan sebutan isang. Kenapa memakan salad ikan? Karena yu dalam bahasa Mandarin artinya ikan, mirip dengan kata yu yang artinya kemakmuran. Jadi ikan melambangkan kemakmuran. Nah, kalau begitu sekian dulu video singkat hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di channel video-video yang lainnya. Salam.